Oke, ketemu lagi dengan gue Semi Not a Slim Boy di acara Kok Lucu. Begitulah karena Gus Dur tidak ingin ada kekerasan di dalam Pertaruhkan reputasi politik saya. Kok lucu? Jadi acara ini akan membahas kelucuan-kelucuan tentang politik Indonesia ya. Karena Indonesia aja lah tempat kita hidup. Dan hari ini gue ditemenin seorang yang sangat penting. Jadi orang ini sudah berjuang dari sebelum Reformasi 98. Selamat datang Mas Agus Priyono atau Agus Jabo Priyono. Ini nggak ada hubungan dengan Agus Sudoyono ya? Wah, ada. Nggak ada ya? Kawan Kawan ya? seperjuangan ya, Nanti diceritain ya kenapa seperjuangan ya. sama berjuang. Tapi dipanggil juga Agus Jabo Priyono. Jabonya ini dari artis zaman dulu ya, kayaknya. Iya, kita ngefan ke Mas Sawung Jabo pada waktu kuliah ya. Dari pagi, siang, sore selalu kita putar. Nah, jadi tadi gue bilang ya, Mas Jabo ini ikut berjuang sebelum 98. Jadi beliau ini sudah anggota dari Partai Rakyat Demokratik ya. Ya. Gila tuh. 98 atau sebelum 98 tuh partai hanya boleh 3. Wah, ini bikin indie label ya bareng Budiman ya waktu itu ya. Itu gimana? Ketemunya dengan Budiman atau kayak gimana? Atau justru Budiman yang diajak sama Mas Jabo gitu? Jadi kita berangkat dari aktivis mahasiswa ya. Saya berangkat dari Solo, kalau Bung Budiman dari Jogja. Seumuran ini waktu itu berarti? Ya, kurang lebih seumuran lah. Dia angkatan 89, saya angkatan 90. Ya, angkatannya lebih tua Bung Budiman dari saya. Oke. Ya, cuman karena kemudian sama-sama kita berjuang melawan Orde Baru dalam momen-momen tertentu sering ketemu. Dari situ kemudian kita membuat organisasi mahasiswa nasional, ya, namanya SMID. Nah, dari SMID ini kemudian lahir organisasi-organisasi sektoral, ada tani, ada buruh. Dari situ kemudian kita membuat organisasi payung, namanya Persatuan Rakyat Demokratik awalnya. Belum partai ya? Belum partai, tetapi karena kita menilai situasi sudah matang ya, perjuangan rakyat harus dipimpin oleh partai politik, maka kemudian kita mendeklarasikan Partai Rakyat Demokratik. Waktu itu PRD itu bareng Pudi berarti ya, yang jadi partai, istilahnya partai non elektoral. Non elektoral Iya, ya. iya. Indie label tuh ya berarti Iya, ya. iya. Berarti akhirnya ikut pemilu tahun 99 masih di PRD ya. Iya, masih. Dan PRD sampai hari ini sebenarnya masih ada ya? Masih PRD sebagai salah satu inisiator ya dalam mendirikan partai baru namanya Partai Rakyat Adil Makmur, Prima. Ada hubungan dengan itu ya, air mineral ya? Secara Prima. nama ya, Nggak ada. nama itu harus populer, nama itu harus dikenal oleh rakyat. Jadi Ngambilnya dari situ. kemudian sama dengan air mineral, sama dengan lembaga pendidikan segala macam nggak ada masalah. Yang penting kalau elektoral itu kan masyarakat familiar dengan. Jadi PRD-nya belum bubar, mendirikan Prima. Iya, bersama kelompok-kelompok lainnya. Di Prima ini Mas sendiri ketuanya. Iya, saya dipercaya. Waktu ikut PRD masih ikut pemilu 99, Mas masih di dalam itu ya? Masih, saya bergerak di bawah tanah pada waktu itu ya. Waduh, sukanya bawah tanah terus nih. Ya, makanya. Nah, sekarang kan muncul nih ke politik hari ini. Tiba-tiba kemarin ya, Ya. di Hambalang itu ada deklarasi yang salah satu baca pres ya, yang belum jelas cawapresnya itu ya. Itu ada bendera Prima tuh di situ. Itu benderanya dicatut atau memang ikutan tuh resmi di situ? Bukan deklarasi ya. Jadi Pak Prabowo pada waktu itu menerima kedatangan rombongan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dipimpin oleh Pak SBY gitu loh. Nah, terus kemudian kita diundang. Secara resmi Prima belum menyatakan dukungan, tetapi kita mendapatkan kehormatan untuk diundang di dalam ikut menyambut kedatangan Pak SBY bersama rombongan MPP itu. Di situ juga ada partai lain yang belum declare, ada PSI segala macam juga diundang gitu loh. Jadi posisi kita diundang ya sudah, kita hadir di acara tersebut. Diundang tapi ada benderanya di situ nggak masalah? Nggak ada masalah gitu loh, nggak ada masalah. Tapi kira-kira kalau diajak koalisi gimana?
Ya nggak ada masalah. Kita baru saja tanggal 10-11 kemarin mengadakan Rapimnas, rapat pimpinan nasional Partai Rakyat Adil Makmur. Di situ salah satu keputusannya memberikan mandat kepada DPP untuk mengambil langkah-langkah politik dalam merespon Pilpres. Ya. Jadi ini DPP Prima sedang mengkaji ya dalam proses untuk melakukan blocking ya dalam pemilu presiden tahun 2024. Dalam waktu dekat ini kira-kira Prima akan mengumumkan siapa yang akan menjadi Cawapres yang didukung. ya capres yang didukung karena wapresnya belum ada. Belum ada ya. Ya kan jangan salah tanya lo ya. Jadi ya teman-teman sebelum masuk ke sini Mas Jabo tuh udah bilang gue jangan diintimidasi gitu. Sudah bosan kita diintimidasi gitu loh. Ini Prima, acara yang sama ya. sekali tidak akan mengintimidasi ya. Karena saya bukan Nasrul Shihab. Karena gini Bung Sen, Prima ya walaupun sekarang belum final masih ada kasasi DMA ya. Oh iya. Itu tidak lolos. Untuk sekarang ini ya belum lolos itu karena hasil dari intimidasi. Intimidasi. Iya, gitu loh. Saya bukan Najwa Shihab ya yang cakep. Ya, kalau orang cakep tuh boleh mengintimidasi. Tapi saya nggak ada masalah, saya siap. Siap ya. Sudah Oh ya, sebagai informasi juga Prima adalah salah satu partai yang mencoba ikut di 2024 tapi gagal di verifikasi administrasi ya. Ya. Nah, itu kenapa? Bisa diceritakan sedikit? Sekarang kan begini, kegagalan itu sebabnya apa? Gitu loh. Karena Apa? secara real ya kita menganggap bahwa syarat-syarat yang ditentukan oleh KPU clear. Ya kan? Clear gitu loh. Kalau kemudian KPU menyatakan kita tidak lolos, apa masalahnya? Kalau kita kemudian kan berpikir begini, ini ada human error, ada technical error gitu loh, sistem yang tidak benar gitu loh. Karena ada indikator-indikatornya atau ada intervensi politik yang menginginkan Prima tidak ikut dalam pemilu 2024. KPU itu ngasih tahu ke Prima Anda tidak lolos titik gitu aja. Makanya kita minta diaudit. Gitu loh. Kalau memang barang kita tidak bagus, syarat-syaratnya tidak bagus gitu loh. Dibandingkan partai, buka dong. Iya. Gitu loh. Rakyat biar tahu gitu loh. Apakah Prima memang hasilnya seperti itu gitu atau ada bahkan partai-partai lain juga lebih buruk gitu loh. Syarat-syarat keikutsertaan mereka dalam pemilu gitu loh. Kita minta fair aja, buka saja gitu loh. Dan ini nggak dibuka ya sampai Nggak hari ini? dibuka kan gitu loh. Kita kemudian melakukan upaya hukum, ya kan ke Bawaslu, ke Petun gitu. Di Petun ditutup. Nah, kemudian kita ngambil langkah hukum ke Pengadilan Negeri karena kita menganggap bahwa ada persoalan nih di KPU gitu loh, bahwa KPU melakukan perbuatan melawan hukum dan menang. Menang kita kan, kemudian geger seluruh Indonesia gitu loh, karena gugatan Prima dimenangkan oleh sampai katanya pemilu mau ditunda ya? loh. Karena tanggal 18 Desember, KPU sudah mengumumkan bahwa Prima nggak ikut. Supaya bisa ikut gimana? Ya harus diulang lagi dong prosesnya. Dan hakim kemudian mengabulkan apa yang kita mohonkan. Artinya kan masuk akal dan memenuhi syarat-syarat hukum. Sehingga waktu itu berbeloknya adalah Prima ini sebenarnya titipan Jokowi untuk 3 periode. Oh, itu nggak ada masalah. Biarkan saja masyarakat berpikir dengan cara Jadi sengaja dibikin supaya pemilu ditunda, jadi ada alasan 3 periode. Waktu itu kan sempat dengar seperti itu ya. Kita tidak boleh membatasi persepsi orang. Ini negara demokrasi gitu loh. Ya kan? Kan begitu gitu loh. Biarkan orang berbicara, tapi fakta yang mau kita lakukan ya seperti itu. Fakta hukumnya seperti itu. Tapi hebatnya nih ya untuk Prima ini walaupun gagal lolos ke pemilu 2024 tetap diundang nih ke Hambalang nih. Jadi tetap dianggap relevan nih oleh artinya secara real politik gitu loh. Prima kan punya power. Punya pengaruh secara politik kan begitu gitu loh. Dibandingkan dengan partai-partai baru yang lain gitu loh. Artinya ini kan sama dengan partai-partai besar oleh Pak Prabowo di Hambalang. Bendera kita berdiri sejajar gitu loh. Nah, itu kenapa tuh bisa begitu tuh? Ya Mas Emil lah yang bisa menyimpulkan. Gitu. Jago nih lempar-lemparan nih. Jadi, nah ini juga yang perlu mempertanyakan lah ya. Kan latar belakangnya berarti aktivis nih. Ya. Apalagi aktivis 98. Ya kan waktu itu lawan. Saya nggak pernah ngaku aktivis 98 ya. Iya, tapi kan karena masyarakat menilai seperti itu. Sudah. Nggak relevan ya? Sudah becek. Ya. Atas 98 sudah becek. Kita aktivis yang bergerak sebelum 98 meletus begitu. Kok bisa-bisanya malah merapat ke Prabowo? Ini ada jawaban nggak nih, Mas? Mungkin itu pesan dari langit ya. Tetapi begini, bahwa kita melihat ya, walaupun belum resmi ya, kita melihat bahwa secara objektif dan subjektif sekarang ini
hanya Pak Prabowo yang bisa memimpin Indonesia di tengah situasi dunia yang sedang di persimpangan jalan. Ini situasi yang tidak ringan ke depan ini, situasi yang berat, artinya butuh seseorang yang punya pengalaman banyak, jaringannya kuat gitu loh. Jadi Dan walaupun kita belum butuh resmi ini kayaknya udah berat ke sana nih. Ya tunggu nanti pengumumannya. Masih politisi juga Karena ya, nggak bisa dipancing. bukan politisi. Jadi sebelum kita menyatakan bahwa yes kita akan mendukung ABCD, tentunya kan kita akan menyodorkan konsep dong. Iya. Yang dimau oleh Prima kalau kemudian berkoalisi seperti ini. Dan kita mendasarkan blocking politik itu hanya satu syaratnya, program. Apakah program yang kita proposalkan nanti disetujui, gitu loh. Misalkan program tentang industri nasional, program tentang kemandirian pangan gitu loh, program tentang pembangunan yang berbasis kemanusiaan dan lingkungan gitu loh. Kan banyak nanti program-program yang mau kita sodorkan ke calon presiden. Kalau itu clear ya sudah kita Dukung ya? Dukung. Tapi kan program itu bicara ke depan. Oh iya. Kalau rekam jejak gimana nih? Nggak penting nih. Karena kan rekam jejaknya Prabowo, terutama untuk yang latar belakangnya aktivis ini ya Saya masih pikir banyak begini loh, dipertanyakan nih. Bung Semi, ya, kita tidak boleh hidup dalam situasi pertengkaran. Betul. Ya, Indonesia harus menyelesaikan itu, menutup pertengkaran itu. Ini situasi ke depan berat gitu loh. Saya pikir kita harus melakukan rekonsiliasi nasional untuk kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Itu yang nanti menjadi salah satu proposal ya bagi Prima untuk ke salah satu capres. Tapi kan dengan persatuan nasional. Betul. Ya. Tapi kan rekonsiliasi nasional secara formal kan belum ada. Sekarang kan ini cuma partai ini ketemu ini, berarti dengan Budiman ketemu dengan Mas Sebetulnya ya, karena saya punya kawan ya di mana-mana, termasuk pada waktu Pak SBY jadi presiden gitu loh. Ada kawan saya namanya Andi Arief gitu loh. Ya. Pak SBY sudah menginstruksikan supaya bikin konsep untuk menyelesaikan itu. Berarti itu salah satu yang nanti akan ditawarkan oleh Prima ke Pak Prabowo. Iya, kita Karena harus kan selesaikan itu. kita butuh formalnya juga. Kalau oke lah di atas, udah damai dan sebagainya. Grassroots ini kan konsepnya lagi kita susun ya. Detailnya betul. nanti seperti apa, praktisnya seperti apa, ya. Nanti kita akan bicarakan itu. Tapi kira-kira grand design-nya seperti itu. Ya, yang seperti pernah saya bilang juga, gue juga nggak suka tiap 5 tahun isu dari Prabowo dan kehilangan aktivis tahun-tahun segitu itu selalu dikaitkan. Tapi nanti diangkat jadi Menteri Pertahanan, terus isunya nggak diapa-apain gitu. Persoalan bangsa ini bukan hanya 98. Iya, salah satunya. Sebelumnya ada tahun 80-an, tahun 70-an, tahun 65. Iya, banyak. Dan itu harus diselesaikan. Kalau bangsa ini mau menjadi bangsa yang besar, bangkit menjadi bangsa yang bermartabat, saya pikir persoalan-persoalan ini harus clear. Artinya itu ada di agenda Prima ya? Oh iya. Oke. Ya. Supaya kemudian tidak menjadi persoalan-persoalan, apalagi persoalan-persoalan 5 tahunan segala macam. Saya pikir itu. Jadi pendekatannya ini merapat ke Prabowo ini pendekatannya lebih ke strategis. Kita mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara, ya kan? Walaupun secara subjektif dalam sejarah pergerakan ini kita yang dirugikan, gitu loh. Ya kan kalau berbicara Pak Prabowo kita yang punya hak untuk berbicara masalah penculikan segala macam gitu loh. Tetapi kan kita berpikir bahwa bangsa ini harus bangkit, bangsa ini harus mulai membenahi diri untuk menjadi bangsa yang besar, bangsa yang bisa mensejahterakan rakyatnya, bangsa yang sederajat dengan bangsa-bangsa yang maju yang lain. Karena potensi itu ada. Problemnya leadership-nya sekarang ini tidak menuju ke sana, gitu loh. Artinya apa? Artinya persoalan bangsa lah yang harus kita utamakan dibandingkan persoalan subjektif kepentingan kami. Kan begitu. Persoalan kami ya nanti kita selesaikan. Bagaimana kemudian korban juga bisa ikhlas menerima, gitu loh. Ya kan? Supaya apa? Supaya kita punya ya kita lahir menjadi negara itu yang baru yang ditunggu oleh rakyat Indonesia itu adalah formalitas dari rekonsiliasi ini. Nanti akan kita konsep nanti akan kita selesaikan. Karena nih ya netizen, kalau tadi Mas Jabo sedikit bilang kami yang paling berhak ngomong soal Prabowo dan sebagainya, benar sih. Karena Mas Jabo ini orang yang bukan kaleng-kaleng nih. Wiji Tukul ini tidur bareng nih sama dia ya. Tidur di lantai bareng ya. Terkadang orang kan tidak tahu. Kita sama-sama satu kolektif. Dulu kan istilahnya kolektif. Saya kolektif Solo. Saya bertugas mengorganisir mahasiswa di Solo. Dia satu. Wiji Tukul mengorganisir buruh di Solo. Sama-sama orang kan tidak tahu karena ini bawah tanah pada waktu itu gitu loh. Ya kan? Siapa yang orang yang dekat dengan saya karena saya satu kolektif. Jadi istilahnya ngomong di PRD ya. Ke Wiji Tukul tuh udah ngomongnya udah kowe-kowe gitu ya. Kowe nang di iya, udah kayak gitu ya. Loh. Sedekat itu ya. Iya,
gitu loh. Nggak boleh cerita nggak dia percakapan terakhir dengan Mas Jabo tuh gimana tuh? Jadi ini masalah timingnya saya nggak ingat persis ya, tetapi kira-kira begini. Jadi kita dipisahkan pada waktu itu karena ada kejadian di Tanah Tinggi, kan begitu? Ya. Tetapi Wiji Tukul sebelum kejadian Tanah Tinggi yang kemudian terjadi penculikan itu sudah tidak ada di Jakarta. Dia berpamitan ke saya karena saya yang bertanggung jawab pada waktu itu untuk urusan organisasi gitu loh, minta izin ke Solo karena anaknya sakit. Si Fajar Merah sakit, ya udah saya izinkan, ya udah kamu pulang ke Solo gitu loh. Bahkan sebelumnya pada waktu tahun 96 Wiji Tukul tidak ada, dinyatakan hilang gitu loh. Itu yang mempertemukan pertama kali Wiji Tukul dengan keluarganya saya. Orang kan tidak tahu. Saya mempertemukan di saat Wiji Tukul dinyatakan hilang dengan keluarganya di Borobudur, di salah satu hotel tempat hotelnya teman saya gitu. Itu yang pertama kali itu. Iya. Nah, setelah itu ketemu. Ya. Habis itu yang pamit yang terakhir di Tanah Tinggi itu 98. Ya, kali yang pertama kan 2 kali nih. Wiji Tukul tuh hilang. Pertama tahun 96. ngilang mulu nih orang. Ya kan? Tahun 96 setelah peristiwa Kuda Tuli. Penyembuhan kantor PDI. Pada waktu itu kan pimpinan-pimpinan PDI memimpin mimbar bebas. Ya kan, kemudian begitu DPP PDI diserbu, itu kan kemudian PRD yang dijadikan sebagai kambing hitam. Di mana-mana aktivis kita ditangkap, termasuk Wiji Tukul. Gitu loh. Kemudian dia beberapa kali ditangkap di rumahnya, di tempat murid-muridnya lolos gitu loh. Kemudian kan dia menghilang. Tetapi ingat, tahun 96 itu walaupun Tukul hilang, karya-karyanya muncul gitu loh. Karya kan puisi-puisinya muncul gitu loh. Yang Wawan, ya kan? Satu kata. Oh itu sebelumnya, itu sebelumnya gitu loh. Artinya apa? Artinya Wiji Tukul ini juga masih Jadi, tanda tanya ini. Percakapan terakhir, ya minta izin untuk pulang ke Solo, minta pulang ke Solo. Karena pertama apa namanya? Habis itu nggak ada kabar lagi. Ya, pertama apa namanya menyatakan anaknya sakit. Yang kedua kan Wiji Tukul kita tugaskan untuk mengorganisir buruh di Tangerang, dan posisi dia sudah teridentifikasi oleh intelijen gitu loh. Saron Hamid itu. Ya kita nggak ngerti ya kan. Nah, kira-kira seperti itu ya sudah, karena satu pertimbangannya dia sudah tidak aman di basis tugas pengorganisasiannya di Tangerang. Yang kedua dia minta izin mau pulang ke Solo karena anaknya sakit, kita izinkan. Memang setelah itu kemudian tidak ada komunikasi sama Sekarang kita balik ke yang politik hari ini. Ya. Kenapa Prabowo? Kenapa kan nggak Ganjar? Apa karena Ganjar itu istilahnya petugas partainya Megawati yang masih ada kaitannya dengan Kuda Tuli dan sebagainya, masih ada luka lama? Kenapa nggak Anies yang kayaknya wakil dari perubahan ya? Istilah sebenarnya minimal itulah slogannya dia ya. Perubahan atau enggaknya kita nggak tahu. Sekarang begini. Ada 2 indikasi ya berkaitan dengan proses keikutsertaan Prima sebagai peserta pemilu. Pertama, bagaimana kita melihat ya di Komisi 2 gitu loh, wakil dari PDIP menghajar kita. 3 kali sidang menghajar kita. Supaya tidak lolos. Ya. Yang kedua apa? Bagaimana Pak Mahfud MD menurut pengakuan beliau tengah malam gitu loh ditelepon sama Bu Mega masalah Prima gitu loh. Ya kan? Jadi artinya ada itu masalah. kecurigaan Mas adalah ditelepon urusan supaya sengaja tidak meloloskan Prima. Kami mengindikasikan seperti itu gitu loh. Wah, ini ada tuduhan dugaan serius bahwa memang gitu loh Prima tidak lolos karena ada kekuatan besar yang tidak menghendaki Prima menjadi peserta pemilu. Dan dari fenomena atau indikator yang terjadi di Komisi 2 dan yang terjadi ada telepon tengah malam setelah putusan PN itu gitu loh. Kan tidak salah dong kalau kemudian loh kok Bu Mega, kok PDI, kan begitu gitu loh. Terus gimana kemudian kita akan bersekutu dengan kekuatan yang menjegal kita untuk... Jadi nggak mungkin lah sama Ganjar ya kan? Ya logis, saya sama Mas Ganjar tidak ada masalah. Kawan-kawan saya di ring nolnya Mas Ganjar banyak sekali. Demikian juga di tempat Mas Anies, nggak ada masalah. Nah, kalau dengan Anies, kenapa nih? Kenapa lebih milih Prabowo dibanding Anies? Ya saya pikir seperti mengambil pendapat dari Bung Budiman ya, bahwa Anies lebih ke sekolah ya, lebih ke intelektual gitu loh. Saya pikir beliau memang hebat dalam persoalan-persoalan seperti itu. Tapi saya pikir ini Indonesia butuh leadership yang kuat gitu loh. Butuh super tim yang hebat untuk bisa bangkit menjadi negara yang berdaulat, negara yang adil, negara yang makmur gitu loh. Saya pikir pertimbangannya seperti itu gitu loh. Dan dunia sedang tidak baik-baik sekarang ini.
Indonesia kemudian selalu terimbas oleh persoalan-persoalan dunia. Tapi posisi Prima sendiri terhadap pemerintah yang sekarang tuh gimana sih? Posisi Prima terhadap pemerintahan sekarang jelas bahwa yang baik dari pemerintah sekarang, Prima akan dukung habis-habisan. Contoh masalah hilirisasi. Hilirisasi Prima dukung habis-habisan apa yang IKN? dilakukan Pak Jokowi gitu loh. Kalau IKN? IKN belum kita kaji Mas, mohon maaf. Ya kan, yang tidak baik kita kritik. Rempang. Yang membahayakan bangsa dan negara kita lawan. Jadi posisi Prima itu jelas, yang baik dari Pak Jokowi kita dukung, yang tidak baik kita kritik, yang membahayakan persatuan bangsa kita lawan. Gitu. Jadi di posisi Rempang ini kita menginginkan ya investasi atau pembangunan itu harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan. Gitu loh. Jangan kemudian masuknya kapital ini hanya dinikmati oleh pemilik kapital. Tapi kapital ini harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa. Apa gunanya kalau kemudian atas nama pembangunan, investasi masuk kemudian menyingkirkan rakyat? Gitu loh. Jadi tujuan investasi kan jadi tidak jelas gitu loh. yang ditakutkan ini Prabowo ini cuman istilahnya adalah perpanjangan tangan dari Jokowi. Jadi nanti ya istilahnya ya nanti ya Rempang tetap jalan, IKN. Jadi untuk memuluskan proyek-proyeknya Jokowi. Saya pikir begini. Kita ini orang yang independen. Prima ini orang yang independen. Selalu berjuang ya atas dasar menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa. Kalau kemudian kita masuk ya ke dalam koalisinya Pak Prabowo ya, kemudian Pak Prabowo akan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan rakyat, saya pikir Prima nanti akan berdiri untuk mengingatkan gitu, berdiri pertama kali untuk mengingatkan Pak. Itu kita catat aja. Gitu loh Pak, jangan begitu, gitu loh. Semampu kita, kan begitu, gitu loh. Jadi, karena di luar pun kita begitu, di luar pun kita begitu, apalagi di dalam. Gitu jadi loh. kalau bicara ke belakang, kita tetap harus rekonsiliasi secara formal lah ya. Iya. Kalau sekarang kan nggak formal, Budiman tiba-tiba ada di sana gitu kan nggak formal. Terus yang kedua itu semua harus menerima, gitu loh. Ya, tapi itu ada juga lah, ada payung hukumnya dan sebagainya. Terus yang kedua, untuk kedepannya, jika Pak Prabowo bla 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 bla, Prima yang pertama kali berdiri di depan. Termasuk kalau saya ngelawaknya terlalu lucu, dijamin ya besoknya nggak ngilang ya. Kan itu salah satu ketakutan kita. Nggak ada, itu saya pikir. Kayak kemarin berita nampar segala macam ternyata kan Hoax ya? Iya, kan begitu. Banyak hoaxnya dibandingkan dengan yang terjadi sebenarnya gitu loh. Kita juga harus. Nah itu karena nggak ada bukti, nggak ada formalitas dari si rekonsiliasi ini sehingga hoax itu. Ya nanti kita. Nah masalah itu juga kan, contoh seniman senior kita Butet Kertarejasa diundang ke acara PDI, ya kan? Dia masih ngomong soal penculikan dan sebagainya, walaupun nggak ada yang ketawa ya, nggak lucu juga soalnya cara bawain ya. Kalau gue yang bawain sih lucu. Nah, waktu itu nggak ada yang ketawa karena dia bilang seperti itu tentang jangan presiden yang tukang culik. Padahal di situ ada Pak Jokowi juga yang menjadikan tukang culik ini quote unquote Menhan. Jadi tukang culik ini jadi Menhan boleh, jadi presiden nggak boleh, kayak gitu kan soalnya. Jadi gimana ya, sudah nggak rasional sebetulnya itu. Dulu pada waktu menjadi wakilnya Bu Mega tidak ada masalah, tidak ada isu, gitu loh. Tapi begitu jadi kompetitor, isu itu dinaikkan. Iya makanya gitu dari masyarakat. Jadi saya pikir kita harus fair lah, harus dewasa lah berpolitik gitu loh. Jangan kemudian karena kepentingan partai kita, kepentingan pribadi kita menghalalkan segala cara. Saya pikir politik kita, ekonomi kita, cara kita beretika juga harus berbasiskan kepentingan bangsa dan negara. Nah ini soal Prima lagi nih. Kalau tidak jadi partai elektoral, ini mau ngapain nih Mas? Jangan cuma jadi PSI tahap 2. Kita masih ada kasasi. Masih ada kasasi. Kasasi DMA. Kita berharap MA memberikan keputusan yang adil. Ya kan dengan fakta-fakta hukum yang sudah kemudian diputuskan oleh PM. Kami berharap MA memberikan keputusan yang adil. Bahwa ada masalah dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU. Gitu loh. Persoalan kemudian, saya selalu mengatakan begini, kalau toh kemudian kita ini tidak masuk ya ke elektoral, kita harus tetap menjadi partai yang eksistensinya diakui oleh masyarakat, diakui oleh bangsa kita ini gitu loh. Dan terbukti kemudian ya, walaupun kita belum ikut, ada acara-acara besar yang dilakukan oleh partai-partai besar, misalkan seperti di Hambalang atau nanti jam 18.30 kita diundang oleh Partai Demokrat untuk menghadiri acara Rapimnas dari
Partai Demokrat. Kebetulan Artinya kan eksistensi kita ya di dalam arena politik ini kan diakui oleh banyak kebetulan pihak. di Demokrat juga ada Mas Andi Arief ya. Terlepas dari semua itu, ini kan urusan formal, bukan urusan perkawanan. Ya kan, gitu. Gitu ya. Udah namanya sama lagi ya, Agus Priyono dan Agus Yudhoyono ya, udah mirip ya. Ya mirip gitu loh ya kan. Ini kalau sebenarnya lebih cocok ini ditanyain sama Partai Demokrat, tapi mungkin ada bocoran nih sebagai kawan koalisi nih ya. Kenapa ngotot nih ya AHY ini jadi wapres ketika sama Anies, ketika ke Prabowo ini nggak lagi ngebahas itu, kenapa ya? Saya tidak berkapasitas untuk berbicara masalah internal ya. Partai Demokrat itu urusan mereka ya, kita harus menghormati, kita harus menghargai apa yang menjadi. Tapi nggak ada tuntutan itu kan memang kalau yang sekarang ini? Kalau yang saya baca di media demikian. Waktu kemarin saya ikut di dalam ya, ada Pak SBY, ada Pak Prabowo. Gitu. Nggak ada ngomongin Nggak bahwa ada. Yang jelas Pak SBY menyatakan ingin full power untuk memenangkan Pak Prabowo sebagai Presiden 2024 dengan segala aksesnya, dengan segala asetnya tentunya kan akan full power. Gitu. saya lihat di Hambalang Pak Hatta Rajasa juga ada ya? Ada, Pak Besarnya. Hatta Rajasa ada. Nah, menurut Mas Jabo, dengan Pak SBY eksplisit melakukan istilahnya mengeluarkan statement full power mendukung Prabowo, itu pengaruh nggak? Saya pikir berpengaruh. Bagaimanapun juga Demokrat partai besar, punya konstituen yang real juga gitu loh. Itu akan menambah kekuatan ya buat koalisinya Pak Prabowo, dan itu saya pikir satu aspek yang positif. Saya selalu punya konsep begini. Indonesia tidak bisa dipimpin oleh Superman atau Superwoman, tapi super team yang hebat. Saya pikir di tempat Pak Prabowo ini ada super team yang hebat, yang akan membawa Indonesia menjadi Indonesia yang hebat gitu loh. Jelek-jeleknya nih, Partai Prima nggak lolos elektoral nih. Jadi kan jadi partai yang non elektoral. Ya. Apakah tetap akan eksis di koalisi ini? Dan bagaimana bisa eksis ya? Karena kan nggak punya posisi tawar ya. Jadi kan ada dua nih, ada namanya partai pendukung dan partai pengusung, ya kan? Partai pengusung adalah partai yang Punya kursi, kursi dan suara gitu loh, atau partai-partai yang kemarin sudah ikut pemilu. Kita kan belum, kita sama statusnya dengan partai-partai yang baru ikut pemilu di 2024 ini sebagai pendukung, gitu loh. Jadi tidak ada masalah. Masalahnya apa? Gitu loh. Itu kan persoalan formalitas saja. Kalau berbicara tentang real politik ya, real kekuatan organisasional, mungkin kita lebih hebat dibandingkan partai-partai yang lain. Tapi kan dan ingat, kalau kita punya militansi yang tidak dimiliki oleh partai-partai lain. Kalau 2024 nggak ikut nih, kan artinya apakah tetap punya posisi tawar gitu? Berjuang itu jangan cengeng, Bung Sam. Kalau kalah gitu loh, jangan menangis. Kalah kita harus bangun semangat, bangkit lagi, bangun lagi, ikut lagi gitu loh. Bukan masalah menangis atau tidaknya, bagaimana Partai Prima tetap punya bargaining terhadap koalisi ini gitu loh. Kalau nanti 2024 nggak ikut. Artinya dengan kita dilibatkan dan diundang ya dalam kegiatan-kegiatan politik di dalam koalisi ini, mereka akan menghitung kita. Karena kan jangan cuman kumpul-kumpul di Hambalang. Ingat loh, Bung Sam ya. Pernah ada satu lembaga survei yang menyurvei ya, menyurvei. Kita ini bukan siapa, saya juga kaget. Ada yang mensurvei bahwa saya dapat 0,2 untuk jadi salah satu kandidat capres. Waduh. Gitu loh. Farhan mana? Iya kan? Gitu. Itu setara dengan orang-orang besar kalau dianggap dalam tanda kutip itu. Ya, dia nggak keluar apa-apa dapat 0,2. Bisa itu buat itunya. Artinya apa? Artinya kan ada sesuatu yang memang kita ini kuat. Gitu loh, bisa nulis buku itu. Bisa nulis buku. Ya, bagaimana masuk survei elektabilitas tanpa keluar duit. How to buy Itu saya juga heran kenapa ya? Gitu. Artinya apa? Artinya bahwa ingat dari pergerakan sebelumnya. PRD pernah dinyatakan sebagai partai terlarang. PRD pernah menjadi ikut pemilu. PRD dibubarkan. Tapi dalam eksistensi pergerakan politik di Indonesia, PRD tetap ada. Tetap hidup. Gitu. Orang-orangnya tetap punya dan jabatan. Dan kita memberikan kontribusi, ya, kader-kader kita yang kemudian duduk di partai-partai lain adalah orang-orang yang hebat. Kita sebut Andi Arief, ada Budiman Sujatmiko, ada Faisal Reza, ada Desar Patria, gitu. Ada Dita Indasari. Nah, mereka-mereka yang disebutin PRD itu di samping sebagai mesin politik, pergerakan politik untuk membela kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, kita juga bisa menghasilkan kader-kader yang hebat. Jadi secara emosional masih kita pernah berlumpur bersama-sama, kita pernah berdarah bersama-sama.
gitu loh. Ya kan ikatan dan ingatan itu tidak mudah untuk dilepaskan begitu saja. Kita menghadapi situasi yang sangat berat, represi yang sangat hebat pada waktu melawan Orde Baru. Itu bukan hal yang mudah. Dan itu hanya PRD yang melakukan, gitu loh. Ya kan? Bukan orang lain, kita yang mengalami situasi seperti itu. Kita mengalami 2 crackdown, satu 96, yang kedua 98. Dan kita terus bangkit, gitu loh. Tanpa menangis, tanpa gitu loh. Satu yang kita lawan dulu adalah, karena saya ikut juga di pergerakan mahasiswa 98, adalah Orde Di Baru. ujung atau di awal? Kan banyak yang di ujung 98 Ya, saja, tapi- awalnya kan enggak gitu loh. Ya, Lucu loh ya, saya kan mahasiswa. lucu-lucuan. Makanya saya juga tidak pernah mengklaim aktivis 98. Sama, kalau perusahaan itu Ya. sama gitu. Tapi salah satu yang kita lawan adalah Orde Baru. Iya. Nah, ini ada jaminan nggak nih Prabowo ini akan membawa Orde Baru kembali comeback ke Indonesia? Orde Baru itu sistem. Ya. Orde Baru itu sistem. Kita harus, kalau PRD pada waktu itu menyimpulkan bahwa Orde Baru ini siapa? Secara ekonomi politik. Kalau mau kita simpulkan. Orde Baru ini adalah sistem kediktatoran militer kapitalistik. Sistem kapitalisme ya yang didukung oleh rezim militer gitu loh. Kan ada yang ketakutan nanti rezim cendana kembali, enggak lah ya. Saya pikir situasinya sudah berubah gitu. Dan Prabowo juga udah nggak Secara ada- subjektif saya lihat juga sudah banyak perubahan. Oh gitu ya. Oke, Mas Jabo, terima kasih sudah hadir ke sini. Katanya gua sedikit mengintimidasi beliau, padahal enggak juga lah ya. Ya. Sebetulnya wajahnya agak serem, tapi karena lucu gitu, jadi asik gitu. Sebenarnya ini dia sedang melakukan body shaming ya. Terima kasih. Bung Femi, Makasih ya, Oke. sukses untuk Prima. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan agendanya bisa masuk gitu kan. Nanti kalau ada di lingkaran kekuasaan, jangan susah-susah untuk datang ke podcast ini ya. Oh, Terima kasih dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari Kok Lucu.